mengenai apa itu misi Garuda. Misi Garuda adalah salah satu bentuk keikutsertaan negara Indonesia dalam misi pemeliharaan perdamaian yang digelar oleh PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Caranya, Indonesia mengirim para tentara atau para militernya ke negara lain, yaitu ke negara yang mengalami konflik. Konfliknya itu bisa dalam bidang militer, dalam konflik antar suku atau konflik persengketaan tanah. Nah, kenapa Indonesia melakukan hal tersebut? Karena untuk memenuhi isi dari Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu bahwa tujuan dibentuknya negara Indonesia adalah untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, isi tersebut terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat, dan misi Garuda Indonesia juga memiliki julukan atau sebutan yang lainnya, yaitu yang disebut dengan KONGA atau Kontingen Garuda. Kata rujukan kontingen atau arti dari kontingen itu sendiri adalah suatu julukan untuk kelompok organisasi atau kelompok orang. Di sini itu orang banyak yang diutus oleh negaranya dan dikirim ke negara lain yang mengalami suatu konflik, baik konfliknya itu umum, yaitu konflik yang bisa ditangani oleh kontingen itu sendiri. Dan negara Indonesia juga telah mengirimkan para tentaranya atau para militernya, yaitu ke negara Kongo di daerah Sudan, dan ini adalah salah satu nanti bakalan ditayangkan salah satu videonya, yaitu di daerah Sudan yang terdapat di negara. Latar belakang terbentuknya misi Garuda yaitu karena adanya United Nation Peacekeeping Operation atau misi pemeliharaan perdamaian oleh PBB. Misi pemeliharaan perdamaian PBB ini menjadi alat untuk memelihara perdamaian dan kedamaian internasional. Ada lebih dari 100.000 personil dari 124 negara yang terjun di 14 misi pemeliharaan perdamaian PBB. Personil tersebut tidak hanya mengatasi gencatan senjata, akan tetapi juga permasalahan lainnya. Contoh yang terkait yaitu perang saudara, terorisme, radikalisme, dan masalah kepemilikan wilayah atau sengketa tanah. 26 Juli 1956, konflik di Timur Tengah ketika Inggris, Prancis, dan Israel melancarkan serangan gabungan terhadap. Pada tanggal 5 November 1956, persetujuan Menteri Luar Negeri Kanada, Lester B. Perusahaan membentuk pemeliharaan perdamaian di Timur Tengah, ditindaklanjuti dengan pembentukan United Nations Emergency Forces atau UNIEF oleh Sekretaris PBB. Selanjutnya, pada tanggal 8 Februari 1957, Indonesia mengirimkan kontingen Garuda 1. Indonesia juga bergabung bersama UNIEF dan telah mengirimkan misi 1-2602. Rekor KONGA MPP PBB. Kontingen Garuda 1, Mesir 8 Januari 1957. Kontingen Garuda 2, Kongo 1960. Kontingen Garuda 3, Kongo 1962. Kontingen Garuda 4, Vietnam 1973. Kontingen Garuda 5, Vietnam 1973. Kontingen Garuda 6, Timur Tengah 1973. Kontingen Garuda 7, Vietnam 1974. Kontingen Garuda 8, Timur Tengah atau Perang Mesir dan Israel. Kontingen Garuda 9, Iran 1988. Teks dari misi pemeliharaan perdamaian Garuda. Dikutip dari situs resmi Kementerian Luar Negeri, pada tanggal 21 Maret 2016, Indonesia menjadi distributor terbesar ke-10 sebagai pasukan pemeliharaan perdamaian PBB dari 124 negara. Jadi, Indonesia telah menugaskan 2.843 personel TNI dan Polri yang bertugas dalam 10 misi pemeliharaan perdamaian PBB. Yang selanjutnya ada pengabdian terhadap negara. Yang pertama, tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan adalah
salah satu bentuk perdamaian di Indonesia yang berhubungan dengan kesehatan masyarakat. Yang kedua, TNI. Menjadi bagian dari TNI kita bisa menjadi pemelihara perdamaian dalam dan luar negeri. Yang ketiga, Polri. Menjadi bagian dari anggotanya kita bisa menjaga, mengayomi dan melindungi kehidupan masyarakat. Di sini ada salah satu contoh bentuk video konflik antar suku yang terdapat di negara Kongo, di negara Kongo, yaitu di daerah Sudan. Di sini Indonesia mengirimkan para tentaranya untuk membantu konflik di sana, diawali oleh Brigadir Imam yang menjelaskan paparannya, yaitu tentang keadaan di negara Kongo, bahwa di negara Kongo pada saat itu mengalami kekeringan dan sulit mendapatkan air, dan untuk mandi saja itu kurang dari 1 ember kalau dikira-kira. Nah, di sana juga para tentara Indonesia berhasil untuk menyelesaikan konflik antar suku Kongo, dan di sana juga Brigadir Imam menjelaskan di dalam paparannya tentang masyarakat Kongo atau masyarakat Sudan yang mengapresiasi kedatangan bangsa Indonesia. Dan kita sepatutnya sebagai negara Indonesia patut untuk bersyukur, karena di sini yang begitu alamnya sangat luas, sumber daya alamnya sangat melimpah, dan kita pun dibangga-banggakan gitu di negara lain. Pertama kali saya tiba di sini, ketika kita di Indonesia melihat kanan kiri hijau, saya di sini nggak bisa menemukan itu semua. Tapi memang ketika kita menjalani hari pertama memang berat, sangat panas. Ketika besok harinya kami langsung ditugaskan, kami diperintahkan untuk mengisi checkpoint, saya hanya dikasih 1 ember air. Pertanyaan saya, apakah bisa saya mandi dengan 1 ember air? Dan ternyata saya tanya alasannya kenapa, karena kekeringan. Di situ saya mulai bersyukur saya dilahirkan di Indonesia, tidak di Sudan. Saya melihat anak-anak kecil, mereka dengan senyum, dan mereka menyambut kami dengan sangat riang gembira. Mereka Indonesia. Mereka sangat antusias untuk belajar bahasa Indonesia. Kenapa mereka masih bisa menghargai kita? Mungkin image Indonesia dan memang Indonesia yang dikenal ramah dan lain sebagainya, sehingga ketika melihat mereka rasa ingin berbagi itu tinggi. Mungkin teman-teman gak akan bisa ngelihat sepedih apa kehidupan mereka, sesakit apa mereka. Dari senyum mereka menutupi kesakitan mereka menutupi apa yang mereka rasakan itu dengan senyum manis mereka. Mustafa, intah hamam? Intah hamam? Boleh. Dan ketika kita tahu dia kehidupannya seperti apa, teman-teman bakal lebih bersyukur lagi tinggal di Indonesia.